Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam senja Ramadan. Ramadan telah mengajarkan kita banyak hal, karena memanglah Ramadan dikenal sebagai tarbiyatul ilahiyah. Ramadan adalah pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ramadan mendidik umat manusia agar mampu menahan nafsu dan mengendalikannya. Ramadan mendidik umat manusia agar memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik umat manusia untuk memiliki rasa harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik umat manusia untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pendidikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, kita diajarkan bagaimana pandai meletakkan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan suci Ramadan yang disebutkan awwaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idghum minan nar. Awal Ramadan adalah rahmat Allah. Kita dididik untuk besar harapan kepada sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahan Ramadan adalah ampunan Allah. Kita semakin dididik lagi bahwasanya kita memiliki Tuhan sebaik-baiknya Tuhan. Lalu ditutup dengan akhir Ramadan, idghum minan nar, pembebasan daripada siksa api neraka, semakin mendidik kita bagaimana bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini, maka sangkaan baik atau kita mengenalnya dengan husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dua perkara yang luar biasa, dua perkara yang agung di sisi hamba Allah Subhanahu wa taala apabila memilikinya. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam nasihatnya, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Dua perkara yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya, yaitu sangkaan baik kepada Allah dan sangkaan baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, sebagaimana datang dari malaikat Jibril bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan firman-Nya, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku sebagaimana yang disangkakan oleh hambaku, maka terserah kepada hambaku bagaimana dia mau menyangkakan aku. Kalau kita seorang hamba menyangka bahwasanya Allah Tuhan yang maha baik, maka akan tampak kebaikan pada diri kita terhadap sangkaan kita tersebut. Kalau kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih, maka akan tampak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun, maka akan tampak ampunan Allah kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah kalau sebaliknya yang terjadi. Banyak di sana dan di sini kita menyaksikan umat manusia sangkaan tidak baik kepada Tuhannya. Dia menyangka Tuhannya tidak adil, dia menyangka Tuhannya pilih kasih, dia menyangka Tuhannya menempatkan kepada takdir yang sulit untuknya, maka mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka sangkakan kepada Tuhannya tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka Ramadan mendidik kita untuk berbaik sangka kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Membuat sangkaan baik kepada hamba Allah memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga
di antara manfaat sangkaan baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i mengucapkan dalam nasihatnya, man ahabba an yahtimallahu lahu bi khair falyuhsinudz dhanni bin nas. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang menyukai, yang menginginkan agar dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka sangka baiklah kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sering menyangka baik kepada hamba Allah, itu tanda dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan sangkaan baik dibutuhkan kepada orang yang bermaksiat sekalipun. Kepada orang yang bermaksiat sekalipun, kita sangkaan baik pun juga kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Kalau kita melihat ada perempuan dan laki-laki jalan bersama, tanamkan di hati kita, oh dia suami istri. Kalau dia bukan suami istri, maka tanamkan, oh dia mungkin adik kakak. Kalau kita tidak bisa, oh kita tahu dia bukan adik kakak, maka tanamkan, oh itu laki-laki membantu perempuan tersebut. Sangkaan baik teruslah lakukan. Hingga Imam Haddad berkata, kalau kita tidak ada lagi sangkaan baik yang ada pada diri kita, maka berpasrahlah kepada Allah dan katakan ada yang baik di antara mereka, apa yang mereka lakukan. Bahkan sangkaan baik pun dibutuhkan di dalam ilmu fikih. Semisal seseorang tanahna fi shalah, seorang imam melakukan tanahna, berdekhem hingga memunculkan dua huruf, maka bisa membatalkan solat. Sangkaan baik terhadap imam bermanfaat untuk seorang makmum. Apabila seorang imam berdekhem hingga memunculkan dua suara, maka tetaplah mengikutinya sebagai makmumnya. Dengan sangkaan baik apa? Dia berdekhem karena ada uzur, ada alasan. Mungkin terganjal di tenggorokannya sesuatu, cairan, ludahnya dan lain sebagainya, atau ada sesak nafasnya yang dia harus berdahim untuk melancarkan nafasnya. Sangkaan baik kepada imam di dalam solat akibat berdahim memunculkan dua huruf bisa membuat sah ibadah solat seorang makmum. Maka sangkaan baik ini adalah perkara yang paling indah, dan orang yang menyangka baik apabila salah tetap pun berpahala. Sebagaimana disebutkan sahibu husnudzan la yakhib wa in akhta. Orang yang selalu menyangka baik tetap berpahala walaupun sangkaannya itu terpeleset, walaupun sangkaannya itu keliru, walaupun sangkaannya itu salah, tetap berpahala. Semisal dia mensangkaan baik, ada seorang yang lagi membawa TV di pundaknya, dia sangkaan baik, masya Allah dia mau servis TV. Ternyata bukan mau servis TV, itu orang habis mencuri TV, tetap berpahala akibat sangkaan baiknya tersebut. Inilah yang dikatakan sahibu husnudzan la yakhif wa in akhta. Orang yang selalu bersangka baik tidak akan lepas pahalanya walaupun sangkaan baiknya itu keliru. Kaum muslimin dan muslimat, inilah pendidikan Ramadan yang mengajarkan kepada kita agar selalu memiliki jiwa dan hati pikiran yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jiwa pikiran dan hati yang bersih kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita semakin menyempurnakan pendidikan Ramadan jikalau kita memiliki husnudzan kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan pelajaran yang baik untuk kita di kehidupan kita ini dan juga kehidupan akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.